Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PAUD, NR3 dengan nomor induk mahasiswa 1862050082. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran pada anak usia dini dengan dosen pengampu Desi Ratnasari Martini MPD, saya akan menyampaikan materi mengenai konsep belajar dan pembelajaran anak usia dini. Adapun tujuannya yaitu setelah proses pembelajaran berlangsung, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep belajar dan pembelajaran TK atau PAUD. Konsep belajar dan pembelajaran anak usia dini terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur belajar yang dibagi menjadi 1. Proses atau kegiatan, 2. Pengalaman, dan 3. Perubahan tingkah laku. Proses atau kegiatan meliputi proses belajar anak sambil bermain. Menurut Piaget, anak belajar lebih banyak melalui bermain dan melakukan percobaan dengan objek-objek nyata dan pengalaman nyata. Proses beragam atau bervariasi, proses belajar di kelas, proses belajar di luar kelas, melibatkan fisik seperti bergerak, melakukan berbagai kegiatan, melibatkan mental atau pikiran, dan melibatkan emosional, yaitu rasa senang dan tidak senang. Pengalaman, di antaranya pengalaman individu berinteraksi dengan lingkungan, pengalaman lingkungan fisik yang meliputi lingkungan sekitar, area belajar, media, dan sumber belajar, pengalaman lingkungan sosial seperti guru, anak lain, orang dewasa, dan pengalaman hasil interaksi menimbulkan pengalaman belajar. Perubahan pengalaman. Perubahan pengalaman ini terdiri dari yang pertama, perkembangan bahasa dan komunikasi, yaitu memiliki kelucuan bahasa dan membuat cerita, menggunakan bahasa untuk berbagai tujuan seperti menjelaskan, menjawab, mengembangkan gagasan, berpartisipasi dalam percakapan, mengekspresikan kebutuhan dan perasaan secara tepat. Perkembangan kognitif meliputi memahami dan menggunakan proses matematika seperti mencocokkan, memilih, mengelompokkan, menghitung, dan mengukur. Mengembangkan pengetahuan untuk mengamati dan menggunakan perasaannya, memilih dan mengkategorikan benda-benda dalam kelompok, dan sebagainya. Perkembangan fisik meliputi berlari, melempar, melompat, menangkap, dan lain-lain, mengembangkan kesadaran terhadap tempat, menyenangi kegiatan energi, mengembangkan peningkatan kontrol dan gerak terhadap jari dan tangannya. Perkembangan sosial, personal, dan emosional. Peduli terhadap diri sendiri dan keselamatan dirinya, mengembangkan kemandirian, bermain secara kooperatif, menyadari dan menghargai kebutuhan dan perasaan orang lain, dan belajar mematuhi aturan. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku merupakan hasil belajar yang merupakan hasil dari pengalaman. Perubahan perilaku menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Perubahan. Contoh perubahan perilaku. Di antaranya yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya tidak terampil menjadi terampil, yang asalnya tidak mampu bersosialisasi menjadi mampu bersosialisasi, yang asalnya tidak mau berbagi menjadi mau berbagi. Selain perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk anak TK, anak juga harus dapat melakukan tugas perkembangan dengan baik. Anak harus dapat menghasilkan atau meningkatkan perkembangan dan hasil belajarnya yang meliputi 1. Perkembangan sosial, personal, dan emosional, perkembangan bahasa dan komunikasi, perkembangan kognitif, dan perkembangan fisik. Demikian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat.
Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.